memulai pelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, jangan lupa siapkan alat tulisnya untuk mencatat materi yang akan Ibu berikan. Nah, sudah siap belajar kan? Ayo kita mulai belajar. Nah, coba perhatikan cuplikan video ini. Kira-kira kenapa kok penggaris plastik dapat menarik kertas? Kira-kira apa jawabannya? Untuk tahu jawabannya, ayo pelajari bab ini dengan semangat. Jadi, pada pertemuan kali ini, video ini akan membahas tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah memberi contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membedakan hasil muatan listrik melalui peristiwa penggaris plastik setelah digosokkan pada rambut yang kering. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. Yang keempat, menganalisis interaksi dua muatan listrik. Yang kelima, menjelaskan fungsi dan prinsip kerja elektroskop. Yang keenam, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kolom dua muatan listrik. Yang ketujuh, menghitung besarnya gaya kolom dua muatan listrik. Pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan listrik dan hukum kolom. Apa itu listrik statis? Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa yang mendasari listrik statis. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa itu atom. Atom memiliki 3 muatan. Yang pertama adalah proton yang memiliki muatan positif. Kedua adalah elektron yang memiliki muatan negatif. Dan yang ketiga adalah neutron. Nah, proton dan neutron terletak pada inti atom, sedangkan elektron mengelilingi inti atom. Nah, visualisasinya adalah seperti ini. Nah, coba kalian perhatikan. Yang ada di dalam inti atom adalah proton dan neutron, sedangkan elektron mengelilingi inti atom. Pada kulit pertama, elektron ada 2 buah, sedangkan pada kulit kedua ada 3 buah. Nah, ini merupakan model atom Bohr. Nah, elektron inilah yang memiliki kaitan sangat erat dengan fenomena kelistrikan pada suatu benda. Nah, sekarang kita lanjut ke listrik statis. Kenapa disebut dengan statis? Padahal suatu benda itu memiliki muatan. Ya, benar. Suatu benda tersebut memang memiliki muatan, tetapi muatan itu tidak mengalir atau tidak bergerak. Lalu yang bergerak itu seperti apa? Nanti pada bab selanjutnya akan ada listrik dinamis. Sekarang kita fokus dulu ke listrik statis. Oke. Lalu bagaimana interaksi antar muatan listrik pada suatu benda? Suatu benda yang memiliki kelebihan elektron disebut dengan benda bermuatan negatif. Sedangkan suatu benda yang kekurangan elektron disebut dengan benda bermuatan positif. Nah, lalu bagaimana ketika ada 2 benda memiliki muatan positif dan negatif? Nah, ketika ada 2 benda yang memiliki muatan positif dan negatif, maka kedua benda itu akan saling tarik-menarik. Sedangkan ketika ada 2 buah benda yang memiliki muatan sejenis, misalnya positif dan positif atau negatif dan negatif, maka kedua benda itu akan saling tolak-menolak atau saling menjauh. Seperti itu ya. Nah, interaksi kedua muatan inilah yang disebut dengan gejala listrik statis. Lalu, kejadian apa sajakah dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan contoh dari listrik statis? Oke. Coba perhatikan fenomena ini. Ada seorang anak yang sedang menggosokkan penggaris plastik di rambutnya. Kira-kira mana benda yang memiliki muatan positif setelah digosok-gosok? Sekarang coba tulis hipotesis kalian pada buku catatan. Nah, jadi yang memiliki muatan positif adalah rambut. Sedangkan yang memiliki muatan negatif adalah penggaris yang telah digosok-gosokkan ke rambut. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ketika penggaris itu digosokkan ke rambut, maka elektron dari rambut akan berpindah ke penggaris, sehingga
yang mulanya penggaris memiliki muatan yang netral, karena memiliki kelebihan elektron yang didapat dari rambut, maka penggaris akan memiliki muatan negatif. Lalu apalagi contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Pernahkah kalian memakai baju yang baru saja disetrika? Benar. Jadi seperti bulu tubuh kita akan tertarik oleh baju. Itu juga merupakan salah satu contoh dari gejala listrik statis. Kemudian apalagi? Kemudian contoh yang ketiga adalah kaca dengan sutra. Nah, ketika sutra digosokkan ke kaca, maka elektron yang dimiliki oleh kaca akan berpindah ke sutra, sehingga sutra memiliki muatan negatif sedangkan kaca memiliki muatan positif. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa suatu benda itu memiliki muatan atau tidak? Nah, salah satu cara kita mengetahui suatu benda itu memiliki muatan atau tidak yaitu dengan menggunakan alat yang dinamakan dengan elektroskop. Nah, ini contohnya. Jadi, elektroskop memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah kepala, yang kedua adalah konduktor, kemudian yang ketiga adalah daun elektroskop. Nah, elektroskop ini merupakan suatu alat yang memiliki muatan netral. Nah, bagaimana bisa digunakan untuk mengecek apakah benda memiliki muatan atau tidak? Bagaimana prinsip kerjanya? Nah, perhatikan. Ketika suatu benda yang memiliki muatan positif didekatkan ke kepala elektroskop, maka elektron yang ada dalam daun elektroskop akan naik ke kepala elektroskop, sehingga daun dari elektroskop akan membuka atau saling menjauh. Karena apa? Karena daun elektroskop memiliki muatan yang sejenis, yaitu positif dan positif. Nah, tadi ingat kan? Kalau positif sama positif, dia akan saling menjauh. Begitu pula dengan negatif dan negatif. Sekarang, ketika suatu benda yang memiliki muatan negatif didekatkan dengan kepala elektroskop, maka muatan positif yang ada dalam daun elektroskop akan naik ke kepala elektroskop, sehingga daun elektroskop akan saling menjauh karena memiliki muatan yang sama. Begitu cara kerjanya elektroskop. Nah, jadi ketika kita ingin mengecek apakah suatu benda itu bermuatan atau tidak, tinggal kita dekatkan ke kepala elektroskop. Kalau daun dari elektroskop tersebut membuka atau saling menjauh, maka benda tersebut memiliki muatan. Seperti itu ya. Nah, kita tadi sudah belajar kalau misalnya ada 2 benda yang memiliki muatan positif dan negatif akan tarik-menarik, sedangkan yang memiliki muatan sejenis atau negatif dan negatif dan positif akan saling menjauh. Nah, kira-kira bagaimana hubungan antara besar muatan dan jaraknya? Coba perhatikan fenomena ini. Ibu memiliki 2 pasang benda yang memiliki muatan. Yang pertama, benda memiliki muatan positif dan negatif memiliki jarak 5 cm. Pasangan kedua, ada 2 buah benda memiliki muatan positif dan negatif yang jaraknya 10 cm. Coba dianalisis. Kira-kira gaya tarik-menarik antara pasangan 1 dan pasangan 2 mana yang lebih besar? Coba tulis di bukunya. Kemudian, ibu juga punya 2 pasangan lagi. Yang pertama, pasangan pertama memiliki muatan positif dan negatif yang masing-masing memiliki besar muatan sebesar 10 kolom. Kemudian, yang kedua, ada 2 buah benda pasangan negatif dan positif memiliki besar muatan sebesar 30 kolom. Nah, kira-kira antara pasangan pertama dan pasangan kedua, mana yang lebih besar gaya tariknya? Coba tulis di bukunya. Oke, jadi ada seorang ilmuwan Prancis yang bernama Charles Augustin Coulomb yang menganalisis hubungan antara jarak dan muatan listrik pada 2 benda yang memiliki muatan. Beliau menggunakan alat yang disebut dengan neraca butir Coulomb. Nah, beliau menyimpulkan 2 hal. Yang pertama, semakin besar jarak antar kedua benda yang memiliki muatan, maka akan semakin kecil gaya tarik-menariknya. Yang
kedua, semakin besar muatan kedua benda, maka akan semakin besar gaya tarik-menariknya. Nah, secara sistematis, rumusan gaya kolom dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu F sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat, dengan F merupakan gaya tarik-menarik atau gaya listrik. Kemudian K merupakan konstanta. Konstanta ini memiliki nilai tetapan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Sedangkan Q1 adalah besar muatan pertama. Kemudian Q2 adalah besar muatan kedua. Sedangkan R adalah jarak antara dua buah muatan. Satuannya adalah meter. Contoh soal, dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf masing-masing sebesar Q dan 2Q terletak pada jarak 2 cm. Hitung berapakah gaya kolom yang dialami kedua muatan tersebut jika Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Besarnya konstanta sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, diketahui muatan 1 atau Q1 sama dengan plus Q karena merupakan muatan positif. Nilainya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Lalu, muatan 2 atau Q2 merupakan muatan positif juga, besarnya 2Q karena 1Q memiliki nilai 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi, jika 2Q sama dengan 2 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19, sehingga nilai 2Q adalah 3,2 kali 10 pangkat min 19 kolom. Lalu, jarak kedua muatan atau R sama dengan 2 cm. Ini kita konversi ke satuan internasional jarak, yaitu meter. Sehingga jarak kedua muatan sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanya adalah gaya kolom. Karena F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, maka tinggal dimasukkan K, yaitu 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Q1 1,6 kali 10 pangkat min 19, Q2 sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 19, dan R sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Jadi, gaya kolom yang dialami kedua muatan yaitu 11,52 kali 10 pangkat min 25 Newton. Nah, bagaimana? Seru kan belajar listrik statis? Dari yang kita pelajari tadi, kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, listrik statis terjadi karena adanya interaksi antara muatan listrik. Yang kedua, muatan listrik yang sejenis, misalnya positif dan positif atau negatif dan negatif, jika didekatkan akan saling menjauh atau tolak-menolak. Sedangkan muatan yang tidak sejenis atau positif dan negatif, jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Besarnya gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak suatu benda yang bermuatan dapat dihitung dengan rumusan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Atau untuk memudah hafalan, bisa dengan F sama dengan K Q roro. Yang keempat, kolom menyimpulkan dua hal, yaitu semakin besar jarak antara dua buah benda yang memiliki muatan, maka akan semakin kecil gaya tarik-menariknya. Kemudian, semakin besar muatan kedua benda, maka akan semakin besar gaya tarik-menariknya. Nah, bagaimana? Sudah paham kan? Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtani fad'uhu ilayya innal hajati fala tansihi ya rabbal alamin. Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum